Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Cadel. Coba komen-komen siapa yang sudah di fase siap kerja, siap capek, siap lembur. Tapi yang mau nerima masih belum siap. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film pencurian yang berjudul The Mastermind tahun 2025. Mengisahkan tentang pria pengangguran yang nekat meminjam uang ibunya untuk melancarkan aksi perampokan 4 lukisan berharga dan sangat langka. Namun sejak saat itu kehidupan pria ini dipenuhi oleh kegelisahan, lur. Penasarin? Langsung aja kita ke requestan salam-salam tidak fantas dari dulurku Akmal Saputra ya, Cak. Aku ada pantun nih, jalan-jalan ke... Makasih Cak, titip salam ya buat... Hehe, makasih Cak. Berantem aja boleh nggak kita, lur? Berantem, lur. Komen nggak pernah ada yang bener, mending langsung duel aja udah. Monggo, sketchaken. Put your hands down. Get under there. Pada tahun 1970 di kota Framingham, Massachusetts, Amerika, James Blaine alias JB adalah seorang tukang kayu yang sedang nganggur dan tinggal bersama istrinya Terry serta kedua anaknya yaitu Carl dan Tommy. JB sering bermain ke Museum Karya Seni Framingham di dekat rumah bersama keluarganya. Namun pada siang itu JB iseng menguji keamanan di sana dengan mencolong seonggok patung kecil dari lemari pajang. Tololnya Pak Satpam yang berjaga malah tidur. Dan pada tahun 70-an CCTV juga belum lumrah digunakan ya kan, lur. Dengan mudahnya JB mengantongi patung tersebut. Mereka pun pulang dari sana dan Satpam sama sekali tidak mencurigai JB. Namun selama mereka jalan-jalan, anak kedua JB yaitu Carl tidak henti-hentinya berbicara. Dan inilah sang dalang. Yeah, of course there's a ceiling. A string walks in, the bartender... Ketika sedang makan malam di rumah ortunya, sebut saja Pak Ijo dan Pak Inem, Pak Ijo sempat membandingkan rekan kerjanya yang seumuran dengan JB, tapi lebih sukses dan punya proyekan di mana-mana, sedangkan JB masih nganggur. Mendengar itu JB tidak ambil pusing dan tetap santai menanggapi ayahnya. Setelah itu JB pun pulang dan kumpul bersama kedua temannya yaitu Larry dan juga Guy untuk membahas rencana pencurian 4 lukisan karya Arthur Dove dari Museum Seni Framingham. Beliau adalah salah satu pelukis abstrak pertama di dunia yang karya-karyanya dianggap langka dan istimewa, lur. JB pun menjelaskan skema pencurian yang cukup mudah, di mana Larry akan membawa mobil curian untuk menjemput Guy dan satu lagi temannya yaitu Ronnie. Lalu setibanya di museum, Larry akan menunggu di mobil, sementara Guy dan Ronnie mencopot 4 lukisan tersebut, memasukkannya ke dalam karung, lalu menggotongnya melewati satpam di pintu depan begitu saja. Setelah itu mereka bertiga pergi ke tempat yang sudah ditentukan dan barulah mendapatkan bayaran dari JB. Betul sekali, lur. Mencurinya segampang itu karena memang sistem keamanannya masih sangat-sangat lemah ya kan. Namun JB tidak datang ke museum karena dia sudah terlalu sering berkunjung ke sana dan kemungkinan besar wajahnya sudah dikenali oleh satpam. Selain itu JB juga tidak memberitahu teman-temannya kemana lukisan-lukisan tersebut akan dijual. Lalu untuk membayar teman-temannya, JB pun meminjam uang ke ibunya Painem dengan berbohong untuk biaya sewa bengkel karena dia mendapat proyekan besar membuat mebel untuk rumah mewah. Untungnya Painem percaya dan mau meminjamkan uang, namun dengan syarat JB harus segera mengembalikannya karena Painem dan Paijo ingin segera pensiun. Painem juga akan merahasiakan ini semua dari suaminya karena kalau Paijo tahu pasti nggak diizinin ya kan. One small gallery on the second paintings come off the wall. Don't bullshit us, JB. You got the money to pay us. JB? But I'd have to rent a works, which is tools which I don't have. I want to be paid. I'm not made of money. No, I know.
JB pun meminta tolong istrinya Terry untuk membuatkan kain pembungkus lukisan, namun JB tidak menceritakan tentang pencuriannya. Dan yang Terry tahu kain itu memang untuk proyekannya JB lur. Singkat cerita, di hari H pencurian, JB yang mengantar anak-anaknya ke sekolah pun baru tahu jika ternyata kedua anaknya hari itu libur lur. Emang sebenarnya udah nggak berkah ini niat nyolongnya ya kan? Karena Terry sedang bekerja, mau nggak mau JB pun memberi uang jajan kedua anaknya dan menyuruh mereka main di mall sampai rencana pencuriannya selesai. Tak lama kemudian Larry pun datang dengan mobil curiannya dan JB langsung memberikan uang bayaran 50% karena dia telah berhasil mencuri mobil. Akan tetapi brengkesnya Larry menolak untuk melanjutkan misi dan pergi begitu saja karena dia tidak berani mengambil resiko. Dengan terpaksa JB pun akhirnya menjadi supir untuk menjemput Guy dan Ronnie. Lalu mereka OTW ke museum dan JB juga memberikan foto 4 target lukisan yang akan mereka curi. Larry! Hey, this is real shitty, man. Hey, goes nothing. Guy dan Ronnie sudah masuk ke dalam museum, sedangkan JB akan menunggu di parkiran. Tapi dilalahnya datang mobil polisi yang parkir tepat di sebelah, dan JB yang mulai panik pun akhirnya pindah ke gerbang depan lur. Sementara itu di lantai 2 museum, seperti biasa satpam yang berjaga di sana sedang tidur, dan untungnya tidak ada pengunjung sama sekali di lantai 2 itu. Guy dan Ronnie yang memakai stocking di kepala segera mengemas 4 lukisan tersebut dengan sangat aman. Lalu sempat ada 2 mbah-mbah yang datang ke sana, namun mereka mengira Guy dan Ronnie adalah cleaning service. Setelah itu ada 1 bocil SMP, sebut saja Tukiem, yang kebetulan datang ke lantai 2 dan Ronnie langsung menodongkan pistolnya agar Tukiem tidak berteriak. Gak pakai lama Guy dan Ronnie langsung keluar dari museum dan terpaksa memukul satpam yang menjaga pintu depan, juga mengacungkan senjatanya ke seorang pengendara yang mobilnya menutupi jalur mereka. They're cleaning up in there. Put your hands down. Get under there. What the fuck? Move the car. Dari sana mereka pun pergi ke mobil milik Guy untuk memindahkan lukisan dan meninggalkan mobil curian di sana agar tidak terlacak. Setelah itu mereka pun OTW ke mobil JB di dekat mall dan memindahkan kembali 4 lukisan tersebut. Sesuai kesepakatan, JB pun membayar Guy dan Ronnie karena misi pencurian mereka telah berhasil. Namun sebenarnya JB tidak setuju jika misinya melibatkan senjata seperti yang Ronnie bawa. Dan setelah itu JB pun pulang ke rumah bersama kedua anaknya. Specifically. You're lucky I won't. Should have seen that chick's face. Well, good luck with the rest of it. Yeah, thanks. Besok paginya di rumah, setelah Terry berangkat kerja sekalian mengantar kedua anaknya sekolah, JB membaca berita tentang pencurian lukisan yang dia lakukan. Setelah itu JB mengecek ke 4 lukisan curiannya dan dia pun begitu senang melihatnya. Di malam hari ketika silaturahmi ke rumah ortunya, JB menonton berita Tukiem yang diwawancara tentang pencurian tersebut. Lalu saat makan bareng, Pak Ijo mengatakan jika si pencuri pasti akan menjual lukisan-lukisan itu ke pasar gelap. Dan keesokan paginya Pak Inem juga menanyakan progres proyekan JB. Pastinya JB cari-cari alasan bahwa proyeknya sedang dikerjakan karena dia belum bisa mengembalikan uang emaknya ya kan lho. Di lain sisi JB mulai merasa khawatir jika pencuriannya sampai ketahuan karena di koran pemerintah sampai berani membayar $2.000 bagi siapapun yang berhasil menemukan 4 lukisan berharga itu. Dan di tahun 70-an $2.000 sangat amat besar lur. Maka dari itu JB langsung menyimpan ke-4 lukisan itu ke dalam box kayu yang ditutupi oleh jerami di lantai 2 sebuah peternakan. JB juga menukar celananya dengan celana di jemuran di rumah random untuk menghilangkan jejak karena celana JB kena tokai di peternakan tadi lur.
Sepulangnya ke rumah, JB pun sangat amat terkejut karena tiba-tiba ada 2 agen FBI yang datang. Mereka telah menangkap Ronnie karena baru saja terlibat perampokan bank. Dan setelah diinterogasi, polisi pun akhirnya mengetahui jika Ronnie juga ikut pencurian lukisan di Museum Framingham dan mengaku JB adalah dalang dari kasus tersebut. Namun JB tetap santai, rileks dan mengatakan jika dia tidak terlibat. JB beralasan bahwa Ronnie mungkin memiliki dendam kepada ayahnya Pak Ijo karena beliau seorang hakim yang bisa saja dulu telah menjebloskan Ronnie ke penjara. Mendengar JB yang anak seorang hakim cukup terkenal, kedua agen FBI pun percaya begitu saja dan tidak lagi mencurigai JB. Sebelum pergi, salah satu agen FBI memberi kartu namanya ke JB yang bisa dihubungi jika dia memiliki suatu informasi. And you know what this guy is telling us behind this whole thing? This Gibson kid has no. Yeah, that must be it. Setelah itu JB ditelepon oleh Guy yang membahas kasus perampokan Bank Ronnie dan meminta JB untuk bertemu di suatu tempat. Sedangkan Terry sempat tantrum karena takut suaminya benar-benar terlibat pencurian. Lalu JB meminta Terry dan kedua anaknya untuk tinggal sementara di rumah ortunya sampai situasi aman. Akan tetapi Tommy menolak meski JB dan Terry sudah benar-benar membujuknya. Terry pun akhirnya pergi hanya bersama Carl, sedangkan JB meminjam mobil tetangganya yang juga guru olahraganya Tommy. Setelah itu JB akan menemui Guy sesuai lokasi yang telah diberikan. Namun sesampainya di tempat janjian, tiba-tiba datang sekumpulan anggota geng mafia yang langsung menyeret JB ke mobil mereka dan memaksa JB memberitahu di manakah letak keempat lukisan itu. Sementara Tommy yang masih terkejut dengan kejadian tadi berusaha ditenangkan oleh Guy. Are you guys cops? That kid Gibson is gonna be running, bragging. Mind if I finish these out? Anyway, for next time. Ternyata anggota-anggota mafia itu bisa datang menyergap karena sudah mengetahui kabar pencurian lukisan dari Ronnie berikut siapa saja orang yang terlibat. Selanjutnya mereka pun memaksa Guy untuk menyuruh JB datang menemuinya agar bisa diculik seperti sekarang lur. Karena sudah terpojok, JB pun membiarkan para mafia itu mengambil lukisan-lukisan curiannya. Lalu setelah JB diantar balik, Guy hanya bisa meminta maaf karena dia telah dipaksa oleh anggota mafia untuk memancing JB. Akan tetapi JB yang sudah muak dengan Guy tidak menggubris permintaan maafnya dan langsung pergi bersama Tommy. Dari sana JB pun mengantar anaknya ke rumah Pak Ijo dan Pak Inem serta meminta agar Tommy merahasiakan apa yang barusan terjadi. Selain itu JB juga menitip pesan untuk guru olahraga Tommy bahwa mobilnya akan ditaruh di sebuah stasiun kereta. I need a lift back. Wait, don't take it out on me. Tommy, let's keep today to ourselves. Tell Coach his car's at the station. Unions. Karena masih terpukul 4 lukisannya diambil dan agar tidak terlacak oleh polisi maupun FBI, JB pun kabur ke rumah teman sekampusnya dulu yaitu Fred dan istrinya Maude. Namun ngerinya lur, berita di koran menunjukkan bahwa JB dan Guy sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sedang diburu polisi. Membaca berita itu Fred sangat terkejut karena teman sekampusnya menjadi kriminal yang sedang buron. Begitu pula dengan Maude yang terlihat gelisah seharian karena keberadaan JB bisa membahayakan keluarganya. Di malam hari Maude pun meminta JB agar besok angkat kaki dari sana serta jangan mengganggu keluarganya lagi. Lalu Maude juga menduga bahwa JB pasti mencuri lukisan-lukisan tersebut untuk dijual ke profesor pembimbing tesisnya dulu karena di dalam ruangan beliau
tahu ada lukisan buatan Arthur Dove, sama seperti 4 lukisan hasil curian JB. Mendengar itu JB hanya bisa terdiam karena tebakan Maude benar, dan keesokan paginya JB pun pergi dari sana dengan diantar Fred ke halte bus untuk ke rumah saudara Fred di kota Cleveland, negara bagian Ohio. Stole those Arthur Dove paintings. What? Where'd you get that? Staying here anymore after tonight. I want you to leave us alone. Sure you gotta run off? I just think I go to Cleveland, check in on Joe. If you want to reach me, it's best to write me at the general store. Di perjalanan JB sempat melihat seorang pelaut yang naik bis bersama anak istrinya, sampai akhirnya si pelaut turun di suatu halte untuk pergi bertugas dan sang istri pun pulang bersama bayinya. Melihat itu JB hanya terdiam merenung memikirkan keluarganya yang sekarang tinggal di rumah ortu JB. Lalu sesampainya di rumah saudara Fred, ternyata mereka sudah pergi entah kemana dari kemarin lur, yang akhirnya JB pun bermalam di hotel terdekat dan menikmati kesendiriannya. Untung di tahun segitu belum ada HP ya kan. Coba kalau ada, wah udah gampang ketangkep si JB lur, dilacak dari sosmed atau nomor HP-nya ya kan. I was looking for Joe and Claire. Took off yesterday. You want to settle up? Keesokan paginya JB menghubungi anaknya Tommy lewat telepon umum, namun Terry tidak mau berbicara dengannya. Setelah itu JB lanjut pergi ke tempat lain dengan menebeng orang yang kebetulan lewat dan bermalam lagi di suatu hotel anta berantah. Lalu ketika sedang berteduh di tengah hujan, tanpa sengaja JB membaca berita di koran bahwa keempat lukisan Arthur Dove yang JB curi sudah berhasil ditemukan kembali oleh polisi dari anggota-anggota mafia sebelumnya yang telah merampas dari JB. Namun JB masih tetap menjadi buronan. Setelah berpindah ke hotel yang lain, JB pun mengganti foto paspornya dengan paspor lain yang dia temukan. Of course, JB melakukan ini untuk menyelamatkan diri dari kejaran pihak berwajib karena wajah JB sudah terpampang jelas di koran. Lalu JB kembali menelpon Tommy yang untungnya kali ini Terry mau bicara dengannya. Dan JB pun langsung menyampaikan penyesalannya, juga meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Selain itu JB akhirnya mengaku jika dia melakukan pencurian untuk menghidupi keluarganya, meski dia tahu cara itu salah dan sangat beresiko. Terry pun senang mengetahui kondisi JB baik-baik saja, tapi tololnya lur, JB malah minta uang ke Terry untuk melanjutkan pelariannya. Bahkan JB juga menyuruh istrinya untuk meminta uang ke Painem. Sumpah ini si JB gak ada harga dirinya lur. Udah nganggur, ngerampok modal duit emaknya, sekarang udah buron, masih berani minta uang ke istrinya. Blok. I was just calling to let you know that I'm okay. Alright. But everything I've done, it's been for you and the kids. I'm really happy you're okay, JB. I gotta hang up. Something you can help me with or not. Doubt she'd say no to you. I really hate to ask, but it's enough to get me to the next place. Setelah itu JB membeli tiket bis menuju ke Toronto, Kanada. Lalu ketika sedang menunggu bis datang, sambil ngopi-ngopi ireng, JB melihat mbah-mbah yang membawa uang sangat banyak di tasnya. Diam-diam JB pun mengikuti mbah-mbah itu ke gang sepi dan dengan nekat merampok dompetnya lur. Sangat-sangat brengkes memang. Krik. Setelah itu JB masuk ke kerumunan massa yang sedang mendemo keputusan pemerintah Amrik karena menyerang Vietnam. Namun tak lama kemudian polisi pun datang membubarkan massa serta menangkap beberapa pendemo termasuk JB lor. Mampus. Dengan ini pelarian JB pun berakhir. Mungkin nantinya sebagian pendemo yang tertangkap akan dibebaskan kembali, namun tidak bagi JB yang memang seorang buronan.
Buyar, dari film ini kita belajar bahwa serapat-rapatnya ditutupi, kejahatan akan tetap tercium oleh waktu, Lur. Assalamualaikum.